إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Jamaah salat subuh Masjid Kampus UGM yang dimuliakan Allah. Wabil khusus sesepuh kita Prof. Arma Abdullah yang masih diberikan usia panjang dan istiqomah menjadi teladan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan maunah kepada beliau. Kita syukuri kita baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, di mana Rasulullah menyatakan man sholatal subhi fi jama'atin faka'annama sholatu laila kulluh. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah di masjid, seakan-akan dia telah sholat semalam penuh. Apalagi di bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan man taqarraba bi khoslatin minnal khairi kaman ada faridatan fi masiwa wa man ada faridatan fihi kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Tuhannya di bulan Ramadan itu dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunat, baginya pahala seperti mengerjakan amalan yang wajib di bulan-bulan. Dan yang mengamalkan amalan yang wajib di bulan Ramadan itu, maka dia seperti nama sab'ina faridatan fima siwa. Seperti 70 kali mengerjakan amalan itu di bulan yang lain. Mudah-mudahan ibadah subuh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid merupakan tempat mencetak para pemimpin terbaik. Ketika Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail hijrah dari Hebron, Palestina ke Batam untuk membangun kembali peradaban yang runtuh, yaitu dengan menghidupkan Ka'bah, Masjidil Haram, Baitul Mukarramah. Maka sesudah tugas itu dilaksanakan, Allah mengatakan, Inni ja'iluka linnasi imam. Aku akan menjadikan kamu pemimpin bagi seluruh manusia. Demikian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
juga membangun peradaban dan kepemimpinan. Dimulai dari masjid ketika mudanya di Masjidil Haram sampai beliau diberi gelar Al-Amin, dan ketika hijrah ke Yathrib membangun 3 masjid, yaitu Masjid Quba, Masjid Nabi, dan Masjid Bani. Dari sanalah peradaban Islam yang menjadi rahmatan lil alamin itu dibangun. Oleh karena itu, masjid merupakan pusat melahirkan, mencetak, menempa calon-calon pemimpin yang bertakwa. Maka kita bisa melihat bahwa para pendiri bangsa kita yang meletakkan dasar-dasar ideologi dan konstitusi kita memiliki pengalaman dibesarkan dalam nuansa kemasjidan. Sehingga pandangan kenegaraan itu sangat terang dan jelas. Misalnya Bung Hatta. Bung Hatta karena dia anak Minang, maka sejak balik dia sudah harus tidur di surau, tidur di masjid. Maka ketika menggagas bagaimana hubungan agama dan negara pada tanggal 15 Mei 1945 di Sanyo Kaikin. Sanyo Kaikin itu parlemennya di zaman pendudukan Jepang. Sangat menarik. Beliau menyampaikan pandangannya sangat singkat tetapi terang, jelas. Bahwa kita tidak hendak mendirikan negara nasional modern yang memisahkan antara agama dan negara, negara dan agama. Boleh jadi hukum-hukum agama akan menjadi hukum negara melalui proses objektif di parlemen. Maka ianya tidak lagi disebut sebagai hukum agama, ianya akan disebut sebagai hukum negara. Tetapi kita hendak memisahkan antara urusan agama dan urusan negara agar urusan agama tidak menjadi perkakas politik penguasa. Ya, ini pandangan yang sangat tepat untuk kehidupan bernegara di Indonesia, di mana agama menjadi ruh dari kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Maka agama tidak bisa dipisahkan dari negara, negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Sehingga hukum-hukum agama atau syariat itu melalui proses objektif di parlemen, ianya bisa menjadi hukum negara, menjadi undang-undang. Hari ini kita sudah bisa melihat dari munakahat hukum-hukum berkait dengan perkawinan, keluarga, waris, sampai dengan perbankan, sukuk syariah, haji, wakaf, semuanya sudah menjadi undang-undang negara. Hanya tinggal satu aja jinayat ya, hukum publik, yaitu hukum pidana yang belum dapat dilaksanakan. Bukan karena tidak memungkinkan, tapi belum ada konsep yang paling tepat untuk dilaksanakannya hukum pidana Islam dalam kehidupan bernegara. Bukan tidak boleh dan tidak mungkin, gitu. Ini memerlukan konsep yang lebih jeli, lebih teliti. Tetapi negara tidak boleh mencampuri
urusan agama. Contohnya, negara tidak boleh menetapkan kapan awal Ramadan, kapan hari raya Idul Fitri. Ya, ini domainnya adalah domain umat beragama, ditetapkan sendiri oleh umat beragama. Sehingga ya kalau kelompok-kelompok yang menggunakan pendekatan hisab wujudul hilal, ya sudah mengumumkan lebih dahulu kapan awal Ramadan, kapan besok Idul Fitri. Itu bukan keputusan negara. Itu keputusan internal umat Islam. Jadi Muhammadiyah mengeluarkan maklumat kapan awal Ramadan, ya, kapan Idul Fitri, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, persis. Kemudian NU, Al-Wasliyah, Matlaun Anwar, mereka mengadakan sidang isbat yang difasilitasi oleh pemerintah untuk melakukan ru'yatul hilal. Dan nanti diumumkan menurut ru'yatul hilal kapan mulai Ramadan, kapan berakhir Ramadan. Tapi itu bukan keputusan pemerintah dan bukan negara. Itu. Jadi pertanyaan yang sangat bodoh sering muncul. Kamu puasanya ikut pemerintah atau ikut Muhammadiyah? Berarti dia tidak paham konstitusi, gitu ya. Jadi tidak boleh dan bukan domain pemerintah, ya, menetapkan itu. Sama dengan tidak boleh pemerintah itu subuhnya mau pakai kunut atau tidak pakai kunut, itu bukan domainnya pemerintah, ya. Tapi ada upaya oknum-oknum pemerintah mempolitisir. Nah, ini yang urusan agama. Maka Bung Hatta mengingatkan, kita ingin memisahkan antara urusan agama dan urusan negara agar urusan agama tidak menjadi perkakas politik penguasa. Gitu, ya. Ini pandangan yang luar biasa. Ya. Sehingga Bung Karno sendiri ketika tanggal 13 Maret tahun 53 menjawab surat yang ditulis oleh Ketua PBHMI waktu itu Dahlan Ranwiharja. Bung Karno menyampaikan bahwa ada 3 problem stelling bangsa yang Paduka Mulia Presiden segera memberikan penjelasan kepada rakyat. Yang pertama, apakah cita-cita negara nasional bertentangan dengan cita-cita negara Islam? Apakah cita-cita negara Islam bertentangan dengan cita-cita negara nasional? Yang kedua, apakah ideologi Pancasila bertentangan dengan ideologi Islam? Apakah ideologi Islam bertentangan dengan ideologi Pancasila? Dan yang ketiga, bagaimana pandangan Paduka Yang Mulia Presiden tentang isu negara Islam? Ini surat Ketua PBHMI ditanggapi oleh Bung Karno dalam pidato Isra Mi'raj tanggal 13 Maret 1953. Bung Karno menjelaskan, banyak sekali kaum nasionalis yang salah paham dan banyak sekali kaum Islam yang salah paham. Negara nasional yang aku maksudkan bukanlah negara berdasar nasionalisme. Ini perlu dicatat, ya. Bahwa yang dimaksud dengan negara nasional bukan negara berdasar nasionalisme, tapi adalah negara yang utuh dari Sabang sampai Merauke, kataku, sekalipun Papua belum berada dalam genggaman kita. Nah, nanti baru tahun 63, ya, Papera itu baru Papua masuk ke Indonesia. Ya. Jadi yang dimaksud dengan konsep negara nasional itu negara yang utuh secara nasional sesuai dengan cita-cita bangsa dari Sabang sampai Merauke. Bukan negara berdasar
nasionalisme. Islam memiliki cita-cita kenegaraan yang mulia. Maka perjuangkanlah cita-cita kenegaraan Islam itu dalam negara nasional ini. Pancasila tiada lain adalah kompromis. Pancasila adalah kompromis. Ya, kemudian Bung Karno menceritakan bagaimana proses terjadinya perdebatan-perdebatan di Dogorijo, Jombejo, Sagai yang semula tenang-tenang kemudian menjadi memanas, bahkan hampir-hampir persatuan nasional kita meledak, pecah sehingga kita tidak bisa lagi merdeka. Tetapi dengan satu kompromis yang bernama Pancasila itu, maka kita bisa mencapai kesepakatan. Ya. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa sebagai kompromi atas desakan kaum Islam yang menginginkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, itu kemudian oleh Soekarno, ya, supaya diterima oleh semua pihak, ditambah kata bagi pemeluknya. Sehingga sidang yang semula sudah deadlock tanggal 8 Juni meraih kesepakatan. Dan kemudian dalam sidang pleno 22 Juni diterima secara aklamasi sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Dan ketika kemudian tanggal 17 Agustus sore setelah proklamasi, ada tuntutan yang dibawa oleh Maeda, seorang officer Kaigun Jepang, yang mengatakan orang Indonesia Timur minta dihapus 7 kata. Dalam sidang yang Verhanemen tanggal 18 Agustus pagi, ya, Bung Hatta mengatakan 7 kata itu dihapus, tapi oleh Ki Bagus ditambah kata yang Maha Esa, sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan Soekarno mengatakan kepercayaan akan Tuhan yang satu, ketuhanan yang Maha Esa itu tiada lain ialah tauhid. Tauhid yang menjadi api yang menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam Quran suci itu. Dan jikalau tauhid itu telah pula menyala-nyala dan berkobar-kobar pula dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak pernah mati. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika Dewan Konstituante dibubarkan melalui dekret Presiden 5 Juli 59, konsep tentang konstitusi sudah hampir final, tinggal dasar negara. Soekarno memasukkan harapan kaum muslimin di mana syariat itu dapat ditegakkan, maka konsideran daripada Piagam Jakarta itu didudukkan dalam konsideran dekretnya itu, bahwa Piagam Jakarta merupakan dokumen historis yang menjiwai isi daripada konstitusi tersebut. Oleh karena itu berlakunya dekret Presiden 5 Juli 59 membuka jalan berlakunya syariat Islam di Indonesia. Maka dimulai tahun 74, dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, yaitu syariat munakahat menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, Undang-Undang Perkawinan. Terus melalui perjuangan para aktivis masjid kampus di tahun 80-an, gagasan-gagasan tentang ekonomi Islam, ya, perbankan Islam, mulai tahun 92 bisa diaplikasikan. Mulai munculnya Bank Muamalat, kemudian Undang-Undang Perbankan Syariah,
undang-undang ekonomi syariah, undang-undang sukuk syariah, undang-undang wakaf, undang-undang zakat, undang-undang haji, ya. Yang belum ada undang-undang sholat, undang-undang ya pidana Islam, itu aja. Tapi ini terbuka sekali ya, berdasarkan gagasan para pendiri negara yang sudah tertuang dalam konstitusi. Ya. Nah, di situ kita bisa melihat banyaknya syariat Islam masuk dalam sistem negara itu baru tumbuh ketika akhir tahun 70-an, setelah peristiwa Malapetaka 15 Januari, di mana kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan NKK-BKK, organisasi intrakampus dilarang, muncullah aktivitas mahasiswa di masjid-masjid dan musola kampus. Muncullah Karisma di Salman ITB, Al-Ghifari di IPB Bogor, ya. UGM belum punya masjid waktu itu, di gelanggang mahasiswa muncullah Jamaah Salahuddin, ya. Nah, dari para aktivis inilah munculnya konsep-konsep pelaksanaan syariat itu dalam sistem bernegara, ya. Sehingga hari ini tinggal hukum pidana Islam saja yang belum dapat wadah secara formal di dalam sistem hukum negara kita. Jadi artinya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu sangat terbuka. Inilah peran para pemimpin, para pemikir yang lahir dalam diskursus aktivis-aktivis kemasjidan kampus akhir tahun 70-an sampai tahun 90-an. Dengan munculnya It's Me terakhir itu, dan menjadi awal daripada runtuhnya aktivitas masjid kampus justru itu ya. Jadi kalau dulu masjid kampus itu menjadi pemersatu potensi umat, ada fenomena menarik ketika manhaj dan madhab mulai masuk kampus, muncullah Ikhwan, muncullah HTI, muncullah Salafi, yang semula masjid kampus itu menyatukan, kemudian justru dari masjid kampus ini membawa perpecahan dalam kelompok-kelompok masyarakat, ya. Nah, jadi kita bisa melihat, sehingga kalau tahun 78 itu Ramadan in kampus dimulai, itu kalau tarwih itu sampai bundaran gelanggang mahasiswa full itu, saya boulevard itu. Ya, subuh ini juga penuh di gelanggang mahasiswa. Banyak mahasiswa yang tidur di gelanggang mahasiswa untuk bisa ikut. Tapi setelah fenomena munculnya kelompok-kelompok itu, masjid kampus tidak lagi menjadi sentral daripada aktivis gerakan pemikiran Islam, terutama dalam konsep membangun negara ini. Ya. Bahkan menjadi pusat penyebaran manhaj kelompok ini, dan kemudian berkembang ke masjid-masjid di tempat kos, ke masjid-masjid ke asal mahasiswa, ya. Kalau dulu dari masjid kampus itu mewarnai masjid-masjid kampung yang ada mahasiswa yang kos, kemudian mewarnai masjid-masjid di desa di mana mahasiswa berasal. Masjid kampus itu menyatukan potensi umat yang luar biasa, ya. Sehingga ketika aktivitas masjid kampus tidak lagi menjadi pusat penyiapan para kader-kader pemimpin dan pemikiran-pemikiran kenegaraan, bahkan mulai diskusi-diskusi politik di masjid kampus mulai terpinggirkan, menjadi diskusi-diskusi fikih ibadah, ya. Maka peran lahirnya leadership berbasis masjid, leadership yang takwa itu hilang. Maka Indonesia mulai kedatangan awan gelap, sehingga orang-orang bodoh yang tidak paham agama menjadi pemimpin Indonesia. Ya, jadi itu adalah hal yang mesti kita koreksi. Kita kembalikan masjid kampus sebagai tempat lahirnya para pemimpin-pemimpin bangsa, bukan ahli-ahli fikih yang kemudian asik
dengan membahas khilafiyah yang sudah selesai ribuan tahun yang lalu. Itu. Kalau tidak begitu, maka masjid kampus tidak akan lagi punya peran di dalam kehidupan bernegara ke depan. Terima kasih. Aku qouli hadza wa nastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.